Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, anak-anak, hari ini senang sekali karena bisa kembali berjumpa dengan kalian di pertemuan kita bulan Juli minggu pertama ini ya. Hari ini kita akan seperti biasa kalau bertemu dengan ibu di dalam kelas kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, kalau tema untuk hari ini adalah kita akan berbicara tentang Langsung, Sir. Hari ini kita akan berbicara tentang pelatihan keterampilan resolusi konflik interpersonal, atau kita akan berlatih bagaimana caranya kita bisa mengatur konflik kita antar satu sama lain, terkhususnya kalian yang ada di SMA kelas 1 ini antara satu dengan sesama temannya kalian ya. Jadi teman-teman, pertama-tama kita perlu mengetahui dulu tujuan layanan ini apa. Yang pertama ini ada tujuan kognitif, di mana itu untuk melatih kalian agar kalian mampu untuk memahami perbedaan perilaku antara komunikasi yang asertif, pasif, dan agresif. Yang kedua itu agar kalian dapat menyadari pentingnya kejujuran dan rasa hormat dalam penyelesaian konflik. Dan yang terakhir itu agar kalian mampu menerapkan teknik iMessage. Teknik iMessage itu apa? Nanti sebentar akan saya jelaskan ya. Oke, nah teman-teman, seiring perkembangannya kalian, pertumbuhan kalian dari kalian di bangku SMP kelas 1 sampai di bangku SMA, tentu saja konflik antara remaja yang kalian alami itu semakin meningkat. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa itu komunikasi, gaya-gaya komunikasi, karena itu sangat penting untuk menyelesaikan konflik antar remaja atau konflik antara kalian dan kalian punya teman. Yang pertama itu adalah komunikasi yang pasif. Nah, di sini siapa yang biasa kalau punya masalah dia lebih memilih untuk pendam. Dia tidak mau berbicara. Kadang-kadang, Ibu. Iya, kadang-kadang. Tergantung masalah. Kenapa kalian tidak mau cerita begitu? Tidak mau sampaikan langsung kalau saya ini ada masalah, saya ini marah dengan kamu. Takut ini nanti sebentar dia tersinggung. Iya, betul sekali. Banyak orang dengan pemahaman mereka masing-masing. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan apa yang kita cara pola komunikasi dengan kita. Itu namanya komunikasi yang pasif. Kemudian, nah sebelum saya lanjut, komunikasi yang pasif itu membuat orang-orang yang tidak menyampaikan langsung mereka punya perasaan, mereka punya hak itu terabaikan. Karena mereka tidak sampaikan, jadi mereka itu tidak dimengerti. Yang kedua ada komunikasi yang agresif. Agresif itu yang suka marah-marah. Yang kalau orang koreknya sedikit pada suka marah-marah. Itu komunikasi yang agresif. Ada kayak di sini? Tergantung mood. Nah, komunikasi ini sering menyerang dan melanggar hak orang lain. Jadi orang tidak salah dia marah-marah begitu. Nah, yang terakhir itu adalah komunikasi yang ideal. Komunikasi yang ideal itu adalah dia memikirkan dia punya perasaan, dia memikirkan perasaannya orang lain. Ketika dia ada masalah, dia mau sampaikan dia punya perasaan tidak enak yang dia rasa kepada orang lain, tapi menggunakan bahasa yang baik sehingga mudah untuk didengar. Kalau misalnya orang kasih tahu kepada kalian kalau kalian itu sedang membuat mereka sakit hati dengan bahasa yang baik-baik, kalian terima tidak? Terima. Kalau dengan bahasa yang marah-marah, terima tidak? Tidak. Ya, meskipun kalian salah ya, tapi kadang-kadang tidak terima itu. Nah, itu pentingnya komunikasi. Jadi komunikasi antara ketiga ini, komunikasi yang paling bagus adalah komunikasi yang sederhana, yang kalian tahu. Yang tadi yang pertama ada pola komunikasi yang pasif, agresif, dan juga asertif. Asertif itu yang komunikasi yang ideal. Yang ideal. Nah, kalau komunikasi yang ideal itu caranya adalah kita harus percaya diri. Kemudian kita juga harus memberikan kejelasan perasaan kita tuh bagaimana begitu.
itu. Dan yang terakhir itu kita harus bisa memiliki pengendalian atas diri kita sendiri. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar teknik iMessage atau pesan saya. Nah, gaya komunikasi itu mempengaruhi bagaimana kita bisa memiliki konflik dengan kita punya teman, dan juga bagaimana kita punya konflik dengan kita punya teman itu bisa terselesaikan. Jadi teman-teman harus tahu, kalau misalnya komunikasi yang agresif itu, misalnya kalau ada yang berisik dengan kalian, ada yang terlalu sibuk begitu ketika kalian ada menulis atau belajar, pasti kalian tidak begini. Lu tuh berisik sekali, kamu ganggu saya. Lu terlalu cerewet. Nah itu orang lain marah tidak? Marah kan? Nah, cara yang baik mungkin bisa disampaikan adalah, saya merasa kurang fokus saat kamu berbicara terlalu keras. Jadi bisakah kamu tenang sejenak karena saya sedang berbicara begitu. Nah, saya ingin kalian mempraktekkan ini. Misalnya salah satu, Christine, kamu sedang jalan ke kampus, kemudian ada teman kamu yang menyuruh kamu untuk jangan dulu jalan, kita apa ya? Kita jangan dulu jalan, kita tunggu sebentar untuk main TikTok dulu. Nah, kamu punya perasaan tidak senang nih. Nah, apa yang kamu harus sampaikan kepada dia menggunakan teknik iMessage tadi? Yang pertama, dengan cara yang pertama adalah menyampaikan apa yang kamu rasakan dan juga faktanya, perasaan kamu itu seperti apa dan solusi untuk dia itu seperti apa. Kalau misalnya seperti itu, saya akan sampaikan kalau saya tidak senang dengan dia punya cara untuk mendesak saya, karena saat ini saya sedang terburu-buru untuk ke kampus karena sudah terlambat. Mungkin pulang dari kampus baru. Oke, pulang dari kampus baru bisa main TikTok ya. Terima kasih Christine. Tadi yang Christine sudah sampaikan itu benar sekali. Christine sudah sampaikan perasaan emosinya dia, terus faktanya kalau dia sudah terlambat, dan solusinya nanti pulang dari kampus dulu baru bermain TikTok. Oke, kalau begitu sekarang kita akan belajar bersama dalam bentuk kelompok. Teman-teman, saya minta untuk bagi dalam 2 kelompok. Mulai dari sekarang, bagi 2 saja, mulai dari tengah-tengah ya. Oke, baik. Jadi ini kelompok yang pertama, kalian mendapatkan ini ada 3 sticky note di sini ya. Dan ini adalah kelompok yang kedua. Nah, tugas kalian adalah kalian mendiskusikan konflik yang sering terjadi antar teman, antar kalian sesama teman. Kira-kira konflik kalian di bangku SMA kelas 1 ini apa saja? Pasti banyak toh. Nah, setelah itu kalian mempraktekkan kalau misalnya terjadi masalah seperti itu, apa yang harus dibicarakan, begitu ya. Mulai dari sekarang coba untuk didiskusikan dulu, nanti selanjutnya saya akan memberikan sebutan lanjut. Oke, nah karena kalian sudah dalam kelompok, sudah diskusi, saya mau tanya dulu dari kelompoknya Nova di sini. Nah, menurut Nova dan teman-teman, konflik yang paling sering terjadi di antara kalian itu apa? Dari kelompok kami, konflik yang kami lihat dari kami waktu masuk dari mau sampai sekarang itu adalah bolos. Nah, kenapa kami melihat itu bolos? Karena kalau teman Nimrod, kalau temannya Miki itu bolos, dia membela Miki. Nah, kami tidak suka itu. Jadi kami lapor ke guru, nah mereka marah. Oke, jadi kalian lapor ke guru, kalian marah. Apakah kalian sempat menegur Nimrod secara langsung, secara spontan? Tidak, oke. Itu adalah caranya kelompok Nova untuk menjelaskan masalah. Kalau kelompok yang di sini, bagaimana cara kalian? Kelompok di sini bagaimana? Kalau menurut saya konflik menurut kelompok kami Bu, konflik dalam kelas tuh biasa kalau laki-laki sering bermain game di bagian belakang. Terus apa yang kalian lakukan? Kita langsung tegur, langsung berteriak. langsung tegur bakal lain. Iya itu. Bahasa yang kalian keluarkan itu seperti bagaimana? Wih, berhenti bermain game. Ibu ada apa? Terus reaksi dari mereka? Dong cuek, terus kita langsung maki. Oke. Kita langsung maki. Oke. Langsung Bahasa yang kalian keluarkan. Iya ibu. Nah, kalau seperti itu pasti ada reaksi dari teman laki-laki kan? Iya. Kenapa mereka bisa
reaksi tentunya karena mereka Marah. Nah, dari sini mari saya mengajak, dari konflik ini saya mengajak kita semua untuk berdiskusi bersama. Kira-kira apa yang salah ketika mereka kan buat salah kan? Nah, tegur mereka itu salah atau benar? Benar. Tapi caranya yang Salah. Cara yang benar itu seperti apa kalau menurut adik-adik semua? Sesuai dengan teknik khusus yang tadi kita pelajari. Apa yang harus kita sampaikan kepada mereka? Saya Bu, Bagaimana? kalau menurut saya sebaiknya saya jangan teriak. Saya pergi ke belakang terus berbicara dengan baik-baik, jangan bermain game. Karena yang sebentar benar. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Nota. Benar sekali seperti itu. Nota mungkin bisa lebih ke belakang, atau teman-teman yang lain mungkin ke belakang. Kasih tahu di mereka, pertama kasih tahu perasaan kalian kalau saat ini saya sedang belajar, jadi saya kurang nyaman ketika kalian beribut di belakang, main game di belakang, musik di belakang. Kondisinya ini sedang pelajaran, jadi bisa tidak selesai pelajaran baru kalian main game. Mungkin dengan begitu teguran Nova dapat didengar dengan baik. Dengan begitu juga tidak ada konflik yang terjadi antara kalian. Nah, terima kasih Nota. Sekarang sedikit note yang ada di kalian punya tangan, kalian boleh menulis contoh konflik dan juga solusinya dan kalian tempel pada kertas A4 yang ada di tangan kalian. Kemudian nanti kertas itu akan kita tempel di mading kelas atau mading sekolah, karena ini bukan hanya sekadar teori yang kalian belajar tentang teknik INSS, tapi ini juga merupakan strategi untuk kalian bisa menerapkan apa yang telah kalian pelajari dapat berguna bagi orang lain. Oke? Silakan tempelkan solusi kalian, masalah dan solusi kalian di kertas tersebut. Nanti teman-teman tugasnya kalian pulang ke rumah, kalian susun baik-baik itu, dibuat lebih menarik lagi sehingga nantinya akan ditempelkan di mading kelas ya. Saya akan melihat hasil kalian di mading kelas. Oke, selain tempel di mading kelas, tugasnya juga karena banyak yang ada mereka tidak baca di mading, jadi saya meminta kalian untuk foto sebentar, kalian foto bersama dengan teman kelompok, kemudian nanti di-upload di media sosial sehingga nanti tandai akun bimbingan konseling sekolah ini ya. Oke, kalau sudah boleh disimpulkan. Sudah. Terima kasih. Yang dari sini, oke. Terima kasih Desi. Sama Rekto, Ibu. Oke. Maaf Ibu. Aman. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja karena tadi kita lupa berdoa. Jadi sekarang sebelum kita pulang, semuanya ada ya? Ada, Ibu. Oke, saya lihat tadi sebanyak, jadi saya tidak absen. Nanti saya pulang kasih absen. Sebelum kita pulang, mari kita semua satu hati, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, ingat untuk menegur dengan bahasa yang baik, perlakukan orang dengan baik, maka kalian juga akan diperlakukan dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Iya, Ibu. Terima kasih. Iya. Halo, perkenalkan, nama saya Dina Sonia Maltila Manukoi, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Kristen semester 6, kelas A. Saya akan memberikan cuplikan video berkaitan dengan layanan bimbingan klasikal. Namun sebelum itu saya akan memaparkan terlebih dahulu rancangan pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal kepada siswa fase E kelas 10. Nah, di sini komponen layanannya adalah layanan dasar bidang layanan sosial. Topiknya adalah pelatihan keterampilan resolusi konflik interpersonal. Waktunya Januari 2026 dan durasinya ini 45 menit. Aspek yang diambil dari aspek kematangan hubungan teman sebaya. Kemudian fungsi layanannya adalah pemahaman dan pengembangan pada
siswa fase E atau kelas 10. Capaiannya agar peserta didik mampu menunjukkan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik interpersonal secara konstruktif dan bertanggung jawab. Nah, topik yang dipilih ini berdasarkan hasil asesmen yang saya buat, sehingga saya melihat bahwa topik ini urgent untuk diberikan layanan kepada siswa. Metodenya adalah layanan bimbingan klasikal yang dilakukan secara tatap muka atau offline dengan teknik service learning. Media yang digunakan meliputi video studi kasus konflik remaja dan lembar kerja, peta konflik dan paduan aksi sosial lingkungan sekolah. Nah, dalam RPL ini memang ada video studi kasus konflik remaja, namun dalam penerapannya saya tidak menampilkan video tersebut karena saya melihat bahwa kondisi di lapangan siswa-siswi pada saat itu mereka tidak memiliki handphone. Kalaupun dikasih handphone maka mereka akan lebih fokus untuk menonton hal yang lain. Jadi saya memilih untuk tidak memaparkan video tersebut karena tidak ada LCD juga. Jadi kita menggunakan media hanya peta konflik dan juga paduan aksi sosial dan lingkungan sekolah. Kemudian evaluasi di mana ada proses guru BK mengamati keterlibatan siswa dalam mengidentifikasi konflik melalui video pemicu keaktifan dalam diskusi kelompok serta keseriusan menyusun rencana aksi. Layanan service learning membantu menciptakan iklim kelas dan dengan damai. Untuk hasilnya sudah tertera. Kemudian tahapan kegiatan di situ ada tahapan pendahuluan, tahapan inti dan juga ada penutup. Oke, RPL ini menjadi panduan, menjadi patokan. Kemudian saya masukkan ke dalam PPT dan saya tampilkan. Tetapi dalam proses pelaksanaannya saya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan atau kondisi di dalam kelas. Begitu saja dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya di kelas. Enjoy watching.